wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pembimbing mata kuliah membaca dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yana Rofida dari kelas X3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Bahan Ajar Membaca dalam Gamitan Pendidikan Karakter. Materi yang pertama mengenai makna bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahan ajar pada dasarnya merupakan seperangkat fakta, konsep, fungsi, prosedur, dan atau generalisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pengajaran. Isinya tidak hanya konsep yang akan dipelajari, tapi juga petunjuk penggunaan bahan dan pelatihan dan atau tugas yang relevan. Kemudian bertemali dengan kegiatan pengadaan dan pengembangan bahan ajar yang harus dilakukan guru, Depdiknas menyarankan bahwa pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Di antara prinsip-prinsip pembelajaran, yang pertama ada mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Yang kedua ada pengulangan akan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Yang keempat, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Yang kelima, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Yang keenam, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk mencapai sebuah tujuan. Depdiknas menyarankan bahwa dalam konteks teori pembelajaran umum, pengorganisasian materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan menengah harus menekankan pada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama ada belajar berbasis masalah atau problem based learning, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua ada pengajaran autentik atau authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenalkan siswa untuk mempelajari konteks bermakna. Yang ketiga ada belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning, yang membutuhkan strategi pengajaran yang meliputi metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat ada belajar berbasis project atau tugas atau project based learning, yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar siswa atau kelas didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik, termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Yang kelima ada belajar berbasis kerja, work based learning, yang memerlukan suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari pembelajaran sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Selanjutnya yang keenam, belajar berbasis jasa layanan atau service learning, yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran umum mengombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut, jadi menekankan hubungan antara pengalaman jasa layanan dan pembelajaran akademis. Yang terakhir, yang ketujuh ada belajar kooperatif atau cooperative learning, yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai
dalam mencapai tujuan belajar. Berdasarkan pendapat tersebut, pelajaran membaca pun harus memiliki bahan ajar yang berorientasi pada mode pembelajaran tersebut. Bahan ajar yang demikian akan membuat siswa termotivasi belajar dan sekaligus terdorong secara aktif menguasai materi yang akan dibacanya. Materi berikutnya yaitu memilih bahan ajar karakter. Panduan memilih bahan ajar secara umum telah digariskan Depdiknas. Depdiknas menerangkan bahwa terdapat sejumlah prinsip dalam pemilihan bahan ajar yang harus diperhatikan guru. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada konsistensi, dan yang ketiga kecukupan. Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya prinsip konsistensi artinya adanya keajekan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam. Bahan ajar yang harus diajarkan pun ada 4 macam yang harus dipelajari juga. Selanjutnya ada prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan cukup memadai dalam membantu siswa dalam menguasai kompetensi siswa. Materi tidak boleh sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, materi ajar akan kurang membantu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk dipelajarinya. Selain prinsip yang digariskan Depdiknas sebelumnya, dalam pemilihan bahan ajar minimalnya ada 3 kriteria yang dapat digunakan memilih bahan ajar membaca. Ketiga kriteria tersebut yaitu pertama ada isi, kedua alat-alat pemahaman yang terkandung dalam bacaan, dan yang ketiga keterbacaan wacana. Selanjutnya materi yang terakhir mengukur keterbacaan wacana sebagai bahan ajar. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability atau readability, merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi kesukaran atau kemudahan wacananya. Sejalan dengan definisi ini, keterbacaan mengandung 2 faktor utama yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yakni yang pertama ada panjang kalimat dan yang kedua ada kesulitan kata. Pada umumnya, semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata, semakin sukarlah bahan bacaan yang meliputinya. Sebaliknya, jika kalimat-kalimat dan kata-kata sebuah wacana pendek-pendek, wacana tersebut merupakan wacana yang mudah. Chomsky mengungkapkan bahwa keterbacaan mengandung pengertian sistem-sistem harus dapat membaca ungkapan-ungkapan bahasa dan menggunakannya sebagai instruksi-instruksi untuk pikiran, tindakan, sistem-sistem motor sensori. Contohnya harus bisa membaca instruksi-instruksi yang berkaitan dengan bunyi, yaitu representasi fonetik yang dihasilkan bahasa selanjutnya. Chomsky mengungkapkan bahwa syarat-syarat keterbacaan menetapkan 3 pembagian di antara fitur-fitur yang dirakit dalam unsur-unsur leksikal, yakni yang pertama ada fitur-fitur semantik, ditafsirkan dalam antarmuka semantik. Yang kedua ada fitur-fitur fonetik, ditafsirkan dalam antarmuka fonetik, dan yang ketiga ada fitur-fitur yang tidak dapat ditafsirkan dalam kedua antarmuka tersebut. Guna mengukur tingkat keterbacaan sebuah wacana, terdapat sejumlah formula yang dapat digunakan. Formula-formula yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana antara lain yang pertama ada formula keterbacaan speech, yang kedua ada formula Dell dan Chow, yang ketiga ada formula keterbacaan Frey, graphic Frey, yang keempat formula keterbacaan Rager atau graphic Rager, yang kelima formula SMOG, yang keenam ada teknik uji rumpang.
Baik, yang terakhir ada simpulan. Membaca adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Arah pembelajaran membaca di sekolah disesuaikan dengan tujuan yang berlaku. Membaca dalam gamitan pendidikan karakter tentunya mempunyai prinsip-prinsip, prosedur, perencanaan, serta metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca guna tercapai tujuan membaca yang selaras dengan pendidikan karakter. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi bahan ajar membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.